Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi mengenai pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Dan saya sendiri akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Putra Nandika Joko Susulo, panggilan Putra Nandika. NIM saya 4304 022 0169. Ya, langsung saja saya akan masuk dengan pengertian apa itu yang dimaksud pengertian pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Pembelajaran teknologi dan berbasis komputer itu mengacu pada proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komputer sebagai alat atau media pembelajaran. Jadi pembelajaran mengajar, belajar mengajar itu kita menggunakan menjurunya kita menggunakan terus-menerus dengan teknologi. Kita itu jadi sering-sering menggunakan teknologi itu untuk belajar mengajar. Dan ada contoh pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Yang pertama ada pembelajaran daring atau online learning. Pembelajaran daring itu penggunaan platform pembelajaran daring seperti kursus daring, webinar, atau platform learning. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses pembelajaran secara fleksibel. Dan ada juga contoh dari pembelajaran teknologi berbasis komputer. Ada lagi contoh simulasi virtual. Simulasi virtual ini itu memungkinkan siswa mengalami situasi nyata secara virtual seperti simulasi penerbangan untuk pelatihan pilot. Ada lagi contoh pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis game ini penggunaan permainan edukatif atau simulasi berbasis game untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran konsep-konsep tertentu. Dan ada juga lagi satu contoh pembelajaran melalui video. Pembelajaran melalui video ini pembuatan dan penggunaan video pembelajaran untuk menjelaskan konsep-konsep apa yang kita mau jelaskan kepada peserta-peserta atau memberikan demonstrasi visual. Dan ada beberapa lagi contoh, masih banyak ya, saya sebutkan dengan beberapa aja. Dan saya akan memasuki karakteristik pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Yang pertama itu ada karakteristik making meaningful connection. Itu dimaksud bahasa Indonesia juga bisa dimaksud melakukan hubungan yang bermakna. Jadi arti itu siswa dapat mengatur dirinya sendiri, jadi meningkatkan potensi atau mengembangkan belajar. Orang yang belajar aktif dalam mengembangkan. Jadi kita itu menggali potensi kita sendiri atau mengatur dirinya kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua ada karakteristik doing significant for work. Itu bahasa Indonesianya melakukan kegiatan yang signifikan atau melakukan kegiatan yang terpenting, yang sangat penting. Itu artinya siswa membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada di pembelajaran sekolah. Jadi kita membuat konteks-konteks yang terpenting atau membuat konteks dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya ada
belajar yang diatur diri sendiri. Nah, belajar yang diatur diri sendiri itu melakukan kegiatan yang 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 signifikan dengan tujuan bekerja sama dengan orang pilihan serta terdapat produk atau hasil yang nyata. Jadi kita itu melakukan hal-hal yang terpenting kepada orang lain, tetapi itu kita menganggap itu kegiatan itu apa ya, hasil hasil yang nyata, tidak ya. Jadi produk-produk itu menghasilkan hasil yang nyata, tidak apa itu tidak apa ya itulah intinya. Selanjutnya ada collaboration. Collaboration itu bahasa Indonesia bekerja sama. Arti dari collaboration itu siswa dapat bekerja sama, guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling memengaruhi, saling berkomunikasi yang sangat jelas. Jadi kita berkolaborasi kepada teman, kita bekerja sama, gini membantu siswa ya, atau membangun kita bisa membangun yang lebih menjadi baik, yang sangat-sangat baik. Jadi untuk kita untuk kedepannya bagaimana kita bekerja sama, contohnya kayak gitulah. Dan selanjutnya ada berpikir kritis dan kreatif, yang itu artinya siswa dapat menggunakan tingkat berpikiran lebih tinggi, cara kritis dan kreatif, dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika cara bukti. Nah itu berpikir apa itu berpikir kritis dan kreatif itu. Jadi contohnya ada masalah, cara kritis untuk mencari solusi yang efektif atau menghasilkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan tantangan dari tersebut. Tantangan tersebut adalah critical and creative thinking. Misalnya kayak ini, kita merancang pendekatan baru untuk memecahkan masalah di tempat kerja atau di tempat yang kita tempatin itu ada masalah. Nah itu kita mengembangkan ide inovatif dari diri kita sendiri untuk proyek seni yang untuk lebih bagus ke depannya. Ya, selanjutnya ada nurturing the individual. Itu nurturing the individual itu mengasuh atau memelihara pribadi. Contoh dari tersebut, siswa memelihara pribadinya, mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Contoh dari tersebut adalah kita perhatian pribadi dengan dukungan terhadap perkembangan unik setiap individu. Seperti seorang guru yang mendukung bakat kita khusus siswa, atau seorang pemimpin yang memotivasi anggota tim secara personal. Maksudnya itu apa ya, mendukung atau apa ya, mendukung bakat kita untuk menjadi yang lebih baik. Pokoknya intinya itu ini bertujuan untuk kedepannya kita lebih baik. Selanjutnya ada reaksi bin standar. Reaksi bin standar itu artinya mencapai standar yang tinggi. Adalah siswa mengenal dan mencapai standar tinggi, mengidentifikasi tujuan dan memotivasi untuk mencapainya. Guru memperhatikan pada siswa cara mencapai apa yang disebut election. Contohnya adalah menetapkan dan mencapai standar kinerja yang tinggi dalam pekerjaan atau proyek, seperti menyelesaikan tugas dengan presisi atau memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ketat.
Itu yang dimaksud reaction gauge standar. Dan yang ini terakhir dari karakteristik pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Ada pushing authentic assessment yang artinya itu bahasa Indonesia menggunakan penilaian yang autentik. Penilaian ini dilaksanakan secara objektif berdasarkan kemampuan yang dimiliki siswa dengan menggunakan berbagai sistem penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua orang. Nah, contoh dari karakteristik tersebut adalah mengukur kemampuan seorang siswa dalam bahasa Inggris dengan presentasi berbicara. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran komputer, pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama ada melakukan analisis, yang kedua ada membangun grand design, dan yang ketiga ada menyiapkan fasilitas, menyiapkan SDM sebagai pelaksana, dan yang keempat ada proses pembelajaran, mengadakan pelatihan untuk guru pemilihan, dan yang terakhir ada implementasi teknologi meluncurkan sistem. Nah, itu ada implementasi sedikit implementasi dari pembelajaran teknologi dan berbasis komputer. Dan cukup sekian dari saya. Semisal ada kekurangan perkataan yang sangat kurang menjelaskan Ibu guru dosen, saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.